Wabarakatuh. Silakan, silakan Teh Dina, silakan. Baik, alhamdulillah. Kita masuk ke pertemuan ke-10, kajian suluk online gelombang ke-10. Nah, 10-10. Nah, kita kali ini makin mulai masuk ke inti dari kajian ini. Intinya sebenarnya meneropong ke dalam diri. Tapi siapa sih yang dimaksud dengan diri itu? Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, mari kita berdoa dulu, karena kalau Allah tidak bukakan pintu ilmu, nggak akan bisa ngerti, ya. Kalaupun ngerti, cuma ada di otak, tapi tidak menjejak dalam keseharian. Jadi antara ilmu dan Quran yang dibaca seolah-olah nggak nyambung dengan kita harus sabar ngadepin kelakuan anak, pasangan, tetangga, mertua, gitu ya. Seolah-olah sholat kita yang di dalam sepetak sejadah itu menjadi hanya di situ saja, ruang Tuhan itu. Di luar itu, Tuhan menjadi nomor sekian, karena yang kita pertakuti adalah gaji yang menurun, pendapatan yang berkurang, tabungan yang menipis, ya, kisruh rumah tangga, dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi, hidup adalah ujian buat kita semua untuk melihat ke dalam diri sebenarnya siapa ilah-ilah kita. Maka sebelum kita mulai, kita persembahkan hati kita hening sejenak, kita mohon kepada Allah Ta'ala, Sang Maha Pemberi Ilmu. Pada prinsipnya, kalau kita siap, hati kita terbuka, Dia akan menurunkan karunia-Nya. Semoga Allah Ta'ala memberikan karunia pemahaman, dengan doa Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Jadi ilmu itu harus diikuti oleh kefahaman. Kalau faham itu berubah karakter kita, berubah penyikapan kita terhadap kehidupan. Semoga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Nah, sahabat-sahabat, minggu lalu kita kan melihat gambaran ini. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa Ka'bah yang tiap hari kita sholat menghadap ke situ, itu di langit ada Ka'bah lain yang dikatakan di situ disebut Baitul Ma'mur. Di dalamnya itu masuk 70.000 malaikat. Angka 70.000 itu suka didapatkan banyak dalam keterangan hadis yang menunjukkan demikian banyaknya, katanya. Ini adalah simbol. Dan malaikat yang masuk itu tidak keluar lagi. Jadi ini sudah miliaran tahun, tidak terbayang sebenarnya berapa luasnya Baitul Ma'mur yang ada di sana, di daerah sekitar Arsy, ya, langit ketujuh. Nah, apa informasi ini berharga buat kita? Saya ingin kita semua merenung sejenak, ya. Di pembahasan kali ini kita ingin menggunakan imajinasi kita. Karena imajinasi itu adalah sesuatu hal yang berharga dari seorang manusia. Dengan imajinasi itu kita bisa menjangkau Dia yang tak terhingga. Sahabat-sahabat, Allah Ta'ala, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita mintakan pertolongan itu, kita sujudkan kepala kita di dalam sholat, dikatakan sangat dekat. Tapi toh tak nampak gitu ya. Ini ada sebuah selalu begitu sih ya kalau berkaitan dengan Tuhan tuh, aku di mana-mana tapi tidak terkonten di satu tempat, selalu begitu, sehingga kita tidak bisa hanya mengandalkan logika kita dalam berinteraksi dengan Allah Ta'ala, karena akan patah terus kalau kita hanya mengandalkan bahwa 1 tambah 1 mesti 2. Ya, untuk logika awal ya kita ajarkan begitu sama anak-anak, but in reality 1 tambah 1 bisa 4, ya, bisa 3, gitu ya. 1 ibu 1 bapak menghasilkan 3 anak, gitu. Ada yang nenek saya 12 anaknya, coba. So bahwa hidup ini luas, that's the message. Kalau kita bicara Baitul Ma'mur yang ada di sana yang demikian luas, I want to give perspektif gitu. Ini ada gambar yang membantu kita dalam melompat dalam membangun perspektif. Jadi bumi kita yang tampaknya luas ini, ya, kita aja udah seusia begini belum explore semua permukaan bumi, bener nggak?
Banyak negara yang ingin kita kunjungi tapi belum. Itu baru seupil bumi gitu yang, aduh, di langit ini tidak nampak. Gimana itu? Banyak matahari lain tenggelam di dalam sebuah lautan yang luas ini. Nah, katanya di sini you are here somewhere, kecil gitu. Saya suka mikir gini ya loh. Kalau ini baru langit pertama ya. Sejauh bintang memandang itu baru langit pertama. Bayangkan ada 7 langit, dan itu masih langit dunia, belum masuk ke langit malakut dan lain sebagainya. Belum kita bicara arsy, yang katanya makhluk terbesar di antara makhluk Allah. Karena di situ ada kursi, ada tiang-tiang. Saking besarnya arsy itu, dikatakan ada malaikat yang Allah ciptakan memiliki 70.000 sayap. Satu kepakan sayapnya saja bisa wus langsung dari ujung ke ujung gitu ya dunia, apalagi 70.000 nih mesinnya, 70.000 horsepower gitu kira-kira. Dan si malaikat itu tuh boleh terbang kemana saja, dan dia udah keliling, dan katanya saking besarnya arsy itu dia kayaknya cuma berputar-putar nggak jauh aja satu blok gitu, coba bayangan. Nah, cuma begini yang menarik, hati manusia, arsy yang sebesar itu, kalau disimpan di hati manusia itu cuma menempati seujung hati manusia. Jadi kapasitas hati kita itu demikian besar. Manusia ya, semua orang yang terlahir sebagai manusia. Terlepas takdirnya hari ini dia jadi apa. Itu mengapa semua orang yang paham tentang ini memandang manusia itu berharga sekali, karena itu tempat tajalli ilahi. Karena hadis kursinya jelas, tidak memuatku, kata Allah Ta'ala, langitku dan bumiku kecuali qalb hambaku yang mukmin. Perhatikan, qalb hambanya yang mukmin. Jadi itu kata kunci betul tuh. Siapa itu mukmin? Ya, jadi ada orang-orang yang di bumi ini yang Allah itu bisa demikian bertajalli di situ. Nah, cuma perjalanannya panjang nih. Kalau Allah ingin bertajalli, tentu hatinya harus kosong. Maka contohnya ya, Baitullah, masjid itu menjadi salah satu representasi Baitullah. Tempat ibadah kita, umat Islam, itu khas, kosong dalamnya, bener nggak? Nggak ada kursi-kursi, nggak ada ornamen-ornamen, sangat minimal. Itu cerminan bahwa memang hati ini harus kosong dari hal-hal selain dia. Itu. Nah, so kadang-kadang kalau saya lagi rumet gitu ya, ruwet, pusing, melihat gambar ini tuh kita menjadi merelativasi semuanya gitu. Aduh, aku kok suka ini loh, jadi kontemplasi. Jangan sampai kita tenggelam dalam apa sih kehidupan ya, carut marut ini sebenarnya nggak worth it banget untuk kita tuh jadi tersiksa karenanya gitu. I refuse to do that. I refuse menggantungkan kebahagiaan saya, keluasan hati saya terhadap fenomena alam sekitar saya, fenomena kehidupan di sekitar kita. Nah, ini yang kita mau bawa di dalam kajian suluk, bagaimana kita merespon sekitar kita. Nah, itu dimulai dari diri soalnya. Karena bisa jadi ya sahabat-sahabat, dunia di sekitar kita nggak berubah secara fisik ya, masih rumah yang itu, pekerjaan yang itu, ya, pasangan yang itu, ya, keadaan yang seperti itu. Tapi begitu hati kita berubah, cara pandang kita berubah, itu somehow kok jadi jembar gitu, kok jadi lapang, jadi enak ya menjalaninya gitu. Itu bisa begitu tuh. And that's the path of freedom. Makanya agama itu Allah Ta'ala turunkan untuk membebaskan manusia dari kerungsingan, dari keruwetan, dari kegelisahan, dari stuck gitu, stagnasi dalam kehidupan, to give them vision. Itu it's contained, semua itu terkandung dalam satu kalimat syahadat. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah itu membebaskan manusia dari berhala-berhala yang udah kadung kita pegangin bener gitu ya. Dan itu membuat kita sengsara sebenarnya. Dan kita takut untuk melepaskannya karena takut kehidupan kita tidak terpenuhi. Contoh tawakal kita sama Allah tidak kuat. Nah, itu. Nah, kita akan beranjak jauh ya.
Karena kalau kita bicara tentang langit, kita bicara tentang ada entitas di dalam diri yang memiliki kapasitas untuk menampung Dia, Allah Ta'ala. Dan itu letaknya di dalam qalb. Nah, saya mau melihat di bagian ini, struktur qalb itu ada di mana gitu. Kalau kita katakan qalb, ya sering ya, qalbun salim, aduh qalb sering gitu. Di mana sih qalb? Coba kalau saya waktu kuliah kedokteran tuh buka kadaver gitu ya, atau kita melakukan otopsi bedah mayat gitu, apa bisa lihat qalb di mana? Nggak ada. Yang ada hati. Hati itu hepar, itu organ. Padahal disebut dalam Al-Quran sering sekali. Nah, jadi qalb itu di mana? Diskusinya jelas, tidak memuatku, langitku, bumiku, kecuali qalb hamba-hambaku yang beriman. Jadi qalb itu ada sesuatu di antara langit dan bumi. Nah, kalau dalam struktur ini, ya jembatan keledainya aja langsung. Langit itu menyatakan alam Jabarut. Bumi itu menyatakan alam mulk. Jadi kita berkenalan dengan 3 macam alam, sahabat-sahabat. Inilah, jadi kalau ada hadis qudsi, aku rindu untuk dikenal, kata Allah, aku adalah khanzun mahfi, khazanah yang tersembunyi, aku rindu untuk dikenal, maka aku ciptakan semesta. Brum. Semesta itu ya bukan hanya tadi yang dilihat, bisa ditangkap oleh teleskop Hubble, itu cuma masih di alam mulk. Seluas-luasnya itu masih mulk, sampai ujung semesta terakhir. Dan kita harus naik ke alam malakut. Malak itu namanya malak ya. Memang di situ ada alamnya malaikat, malak. Kaum malak itu kaum malaikat. Jiwa kita atau nafs itu satu alam dengan malaikat. Ruh itu beda lagi, dia datang dari alam Jabarut. Dikatakan arwah itu nama apa, istilah jamak dari ruh. Ruh itu sama dengan arwah. Itu dari alam Jabarut. Jadi berbeda. Ketika dikatakan seseorang dicabut ruhnya, kemudian meninggal, maka ruh akan kembali ke alam Jabarut. Dan jiwa akan melanjutkan perjalanan di alam barzah. Dengan demikian tidak ada istilah arwah gentayangan. Itu istilah misconception about satu term gitu. Karena arwah itu ya sudah kembali ke alam Jabarutnya. Yang ada mungkin jin-jin yang suka menyerupai manusia gitu ya. Cuman dikatakan jin juga sebenarnya dia masih di dalam satu alam mulk gitu. Cuman frekuensinya berbeda. Mirip gelombang radio kalau kita switch ke FM atau AM, nah kayak gitu. Tapi di tataran yang sama. Nah, jasad kita, sahabat-sahabat, itu dilahirkan dari kedua ibu kita. Proses kedua ibu kita, ibu dan bapak ya, kedua orang tua kita. Ya, proses pertemuan sel telur dan sperma, semuanya adalah komponen alam jasadia. Dia membentuk jasad. 120 hari dalam hadis dikatakan ditiupkan ruh, di dalamnya ada nafs, ada jiwa. Mulailah jasad menyatu dengan jiwa dan ruh. Maka usia 120 hari ke sana, udah dia komplit sebagai satu insan. Ditetapkanlah 4 hal di situ. Kapan usianya, ya, meninggalnya kapan, apa kebahagiaannya, kapan dia akan kena kecelakaan atau apa. Itu sudah dituliskan. Semua takdir yang melingkupi jasadnya itu sudah dituliskan. Untuk apa? Supaya jiwanya bertumbuh. Tanpa dia diikat oleh suatu tanah yang fertile. Karena Allah sang penanam benih ya. Ingat, camkan bahwa di dalam hati kita, hati itu adanya di dalam jiwa. Inti dari jiwa itu ada hati, ya, seperti zujajah nanti kalau dalam surat An-Nur ayat 35, bola kristal. Itu ada benih. Benih itu harus tumbuh. Cara menumbuhkan benih ya tanah. Kan benih itu beda-beda, sahabat-sahabat ya. Ada benih yang harus di tanah yang basah, tanahnya kering. Orang pertanian paham betul lah tentang hal ini. Nah, Allah siapkan itu tanahnya masing-masing, kegemburannya seperti apa, altitude-nya seperti apa. Jadi ketika si jiwa itu diturunkan, dia spesifik. Orang tua yang itu, gitu. Kondisinya segitu, tahun sekian, bulan sekian. Karena itu yang paling optimal untuk menumbuhkan jiwanya. Nanti di usia 40 tahun dia akan tumbuh kembali, seperti itulah.
Nah, kita kembali, itu panjang pembahasannya, tapi saya mau kembali lagi, ketigaan ini adalah konsisten di dalam agama Islam. Jadi kalau kita bicara ada 3 alam, ada juga 3 komponen insan, ada juga 3 pilar din, 3 pilar ad-din. Dalam hadis, panjang hadisnya, tapi ini bercerita tentang bagaimana Jibril alaihissalam datang dalam wujud manusia kepada Rasulullah menjelaskan tentang ad-din. Itu terdiri dari pilar Islam, iman, dan ihsan. Islam itu sesuatu yang dibangun oleh 5 pilar Islam, syahadat, sholat, zakat, saum, haji. Perhatikan 5 pilar itu, semuanya hal yang bersifat fisik dan bisa disaksikan. Betul? Orang bersyahadat harus ada saksinya. Sholat kelihatan. Saum ada, ya, khusus Ramadan, apalagi di Indonesia, seru banget. Walaupun yang melakukan saum bisa iya, bisa enggak ya, tapi rukun Islam itu adalah sesuatu yang merahmati jasad seseorang. Terus masuk ke iman, sesuatu yang lebih halus, dan ihsan lebih halus lagi. Ini pun sebenarnya ada di dalam gambaran kita kalau habis sholat itu ada tasbih, tahmid, takbir gitu kan, 33. Kata Rasulullah juga, kalau Rasulullah jalan itu di jalan yang menurun, beliau bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau jalannya landai atau datar, beliau bertahmid, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau naik, takbir. Mi'raj, ke alam yang lebih tinggi. Disimpan saja dulu, diendapkan. Tapi saya mau bawa ini, satu ayat ini, satu ini. Ya, karena bagaimanapun akan kembali lagi ke sini. Kalau kajian suluk tidak akan lepas dari ini, karena ini salah satu ayat esensial tentang awal kita. Kita baca bersama-sama ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian, nah ini pelan-pelan sebentar, terhadap roh mereka. Ini saya sengaja tampilkan terjemahan online apa adanya. Perhatikan, mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Bagaimana kadang-kadang terjemahan itu bisa misleading. Terjemahannya adalah kesaksian terhadap roh mereka. Apakah betul yang dipersaksikan roh mereka? Mari kita lihat kalimat aslinya. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min duhurihim dzurriyyatahum, keturunannya, wa ashhaduhum, dan mengambil kesaksian ala kepada siapa? Anfusihim. Anfusihim. Jadi yang diambil kesaksian itu anfusihim. Anfus itu jamak dari nafs. Kalau arwah jamak dari roh, kalau anfus jamak dari nafs. Jadi yang bersaksi di hadapan Allah Ta'ala di alam persaksian itu anfus, jiwa-jiwa kita. Di mana qalb itu ada di dalam jiwa itu. Apa persaksiannya? Alastu bi rabbikum, kata Allah Ta'ala. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, qul bala syahidna, kami bersaksi. Penggal ini singkat tapi padat. Persaksian kita terhadap Tuhan, siapa itu Allah Ta'ala. Kalau dalam khazanah Ibn Arabi yang dijelaskan oleh Eric Winkel, this is the moment of our first love. Ketika jiwa kita diciptakan, sebelum jiwa itu turun ke sama jasad. Jadi jasad tuh belum ada apa-apanya, belum ada. Jiwa sudah kenalan sama Allah Ta'ala. Bersaksi. Kalau seseorang mengkonfirmasi, aku ini, bukankah aku ini, kalau balas saya, iya betul. Berarti kan dia sudah tahu tuh. Benar nggak? Jadi kalau kita lihat foto, misalkan, mana sih si itu, ini yang ini benar, dia sudah bisa konfirmasi, berarti dia punya pengetahuan. Jiwa kita semua, sahabat-sahabat, punya pengetahuan awal tentang siapa dia, Rabbul Alamin. That is our first love. And that is the reason kenapa kita selalu ada keinginan untuk mencari dia. Semua manusia dari abad ke abad ingin mencari sesuatu yang tinggi. Dia tidak akan terpuaskan hanya dengan hidup yang enak-enak, ongkang-ongkang kaki, ya, cuma makan. Itu kebutuhan jasa, tapi jiwanya akan terus mencari. Hence, gitu, ada polytheism, ya. Orang selalu mencari gitu, membangun sesuatu struktur yang menjulang ke atas.
ada suatu fitrah, this longing gitu, ada rasa rindu. Apa ya gitu, kayaknya ada yang nggak pas. Rasanya pekerjaan udah baik ya, rumah tangga fine, hidup saya fine-fine aja, tapi kok ada yang kosong gitu. That's it. Dan rasa dahaga itu tidak akan bisa terpuaskan oleh elemen-elemen dunia karena jiwa hanya merindukan dia. Sesuatu yang berkaitan dengan turunan dari Allah, berita-berita langit dan lain sebagainya. Nah, disitulah kenapa para messengers, para prophets, para utusannya dikirim selalu. Tidak ada bumi dalam penggal waktu yang kosong dari para utusannya. Karena Allah tahu ya mana hati-hati yang merinduinya. Dia akan kirimkan, I'm here, I'm always here, kata Allah Ta'ala. Cuma kita tertutup gitu kan. Allah yang lebih dekat dari urat nadi itu kayaknya kayak jauh ya. Ketika kita mengasosiasikan itu dengan, aku kan minta sesuatu tapi kok tidak kabulkan. Nah itulah. Merasa jauhnya gara-gara itu. Gara-gara misalkan keinginan kita tidak dikabulkan. Padahal, kalau kata Ibnu Arabi begini, utamakan tidak mendapat apa yang kau inginkan dibanding dapat. Aneh ya, kita kan pengen gitu. Tapi gini masalahnya, ada sesuatu filosofi yang dasar di situ. Karena apa-apa yang dia berikan itu bahkan jauh lebih baik dibanding keinginan kita sendiri. Amazing ya. Tapi ini sesuatu untuk direnungkan sih. Nah, masalahnya sahabat-sahabat, kita harus betul-betul mengenal siapa Rob kita. Pertanyaan pertama, salah satu pertanyaan dari 3 pertanyaan, begitu kita nanti jasad dikubur tuh ya, yang nganterin siapapun yang bilang, oh I love you till death do us part, cuma sampai segitu cintanya, cuma sampai mati doang, kurang ya. Kalau cinta ini mah semua nggak akan ada till death do us part, karena akan terus apa namanya ya, kita tahu jiwa itu diciptakan forever gitu. Nggak ada yang ya, karena itu di dalam Al-Quran kan surga itu abada untuk selamanya. Coba bayangkan. Jadi jangan sampai kita bertekuk lutut, menghinakan diri di dalam alam sementara ini, sementara jiwa kita kapasitasnya besar sekali. Kalau kata Jalaluddin Rumi gini, you have 2 wings to fly, and why prefer to crawl on earth? Kita semua tuh punya sayap-sayap gitu katanya untuk terbang. Tentu sayap-sayap itu adalah sebuah metaphorical. Sayap ilmu, sayap kesabaran. Ayolah terbang, rise above. Apapun yang sedang melingkupi kita, rise above it. Jangan jadi bagian elemen alam dunia yang kemudian kita kehilangan dia gitu. Jadi di balik semua hiruk-pikuk dunia ini, sahabat-sahabat, ada yang dibuat sakit, ada yang macam-macam lah. Kita jarak seminggu saja ya, banyak kejadian kan terjadi ya. Nah itu adalah untuk dia ingin memperkenalkan Sang Robul Alamin itu. Rob itu dalam arti dia sang pemelihara. Aku yang memelihara kamu loh. Aku yang ngasih rezeki kamu. Aku yang ngasih gaji kamu itu sebenarnya aku. Walaupun ya lewat company itu, lewat si klien itu ya kan ya. Masa langsung turun dari langit, nggak lucu banget. Ya Allah tuh indah gitu cara memberinya. Dia melalui, karena dia tahu ini alam sebab akibat, maka dihantarkanlah melalui sebab akibat. Tapi siapa pada hakikinya yang memberikan? Allah Ta'ala. Dan dia yang memberi adalah kuasa untuk menahan, juga tidak memberikan. Gitu. Ya. So, masih di dalam suasana pandemi di mana orang nih masih bebas enggak gitu ya. Ini angkanya naik lagi nih di Eropa juga. Jadi it ain't over till it's over. Hati-hati, masih harus waspada. Tapi apapun itu, kalau kata Rumi gini, kalau kita pun meninggal, hadisnya jelas kalau meninggal di masa pandemi dan dia hatinya lapang, itu disyuhadakan. Ya, jadi nggak ada yang buruk sebenarnya. Rumi malah bilang gini, do not stand at my grave and forever cry, because I'm not there. Itu kan yang meninggal jasadnya. Jiwanya di mana? I'm not die, gitu. I did not die, kata Rumi. Dia akan terus ada. Nah, pengetahuan ini membawa kita kembali kepada hidup ini bukan sekedar apa yang kita persepsi dengan panca indera kita. Kita juga bukan sekedar jasad yang kita lihat di cermin dan kita ruat ya setiap hari. But
to make it more sound gitu, biar lebih bunyi, kita seperti biasa buka forum sharing dan tanya jawab. Oke. So, siapa yang mau berbagi, bertanya, mau curhat? Ayo kita bikin ini supaya lebih, ya, jadi tidak hanya sekedar teori semata gitu. Biasanya lebih apa ya? Ya silakan Mbak Dewi, ada cerita katanya. Bisa di-unmute supaya lebih Iya. bunyi. Assalamualaikum Teh Tessa dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru ikut berapa kali ya? Mungkin 3-4 kali ya. Tapi bikin saya jadi deg-degan gitu. Kenapa deg-degan? Jadi gini, waktu saya masih SMP, saya tuh pernah mengalami sesuatu yang saya nggak bisa deskripsikan. Saya nggak tahu mendeskripsikannya harus dengan kosakata apa gitu ya. Tapi semuanya itu jadi deg-degan ya ceritainnya. Tarik nafas, oke. Tapi saya tuh semuanya berawal waktu saya lagi nyiket tali sepatu di depan rumah mau sekolah. SMP nih. SMP. Terus? Terus saya ngelihat ada burung gereja lagi matuk-matuk rumput gitu. Saya perhatiin dia bolak-balik. Nggak biasa saya lihat burung gereja tuh kayak seolah-olah dia hidup gitu. Seolah-olah dia kayak pengen bilang, hey look at me gitu. Ketika saya lihat ternyata dia tuh lagi ngumpulin rumput kering atau apa gitu. Ternyata dia lagi bikin sarang. Dan pada saat itu saya yang pengetahuan agamanya ya masih level anak SMP lah ya, yang taunya hanya pengetahuannya pokoknya ada Allah, kita harus sholat, harus ini harus itu. Tiba-tiba saya gemetar, terus tiba-tiba saya menangis, tiba-tiba saya merasa alam di sekitar saya tuh tidak seperti alam yang biasa saya tinggali, walaupun yang saya lihat itu seperti alam yang saya lihat adalah ya sama kebun rumah saya, terus rumah tetangga gitu. Cuman I felt like I was not there, I was somewhere else. Tapi apa ya? Seperti bercahaya atau nggak terang, bukan ada terang, ada apa gitu, cuma kayak lebih clear, lebih jernih, dan saya gemetar. Dan saya merasa something came to me and saying, "Hi, it's me." Aduh. Wow. Jadi kalau sekarang saya dengerin cerita Teh Tessa tentang surat apa tadi, Al-A'raf ya? Yes. I think I fell in love with Allah at that moment. Dan saya benar-benar gemetar rasanya. He came to me like saying, "Hi, it's me." Wow. Aduh, Teh, saya nggak tahu gimana cara, saya nggak tahu gimana itu saya bilang tadi, saya nggak tahu kosakata apa yang harus saya pakai untuk mendeskripsikan I really fell in love gitu saat itu. Terus saya gemetar terus gitu ya. Terus saya jalan kaki kan ke sekolah, itu saya sekolah siang. Saya merasa dia mengikuti saya setiap langkah kaki saya. Terus sampai saya di kelas, sekolah. Dan apa yang saya baca, aduh jadi sampai berkaca-kaca. Tulisan di buku kek, di mana, it's like he's communicating to me. Yeah, indeed. Aduh. Dan and he is. Aduh, pokoknya saya nggak bisa menjelaskannya. Dan memang pada saat itu sebagai seorang anak SMP, saya bukan anak yang terlalu gaul ya, gitu. Dan itu membantu sekali, karena orang mungkin melihat saya sebagai anak geek yang
ya paling nongkrong diem aja gitu di pojokan atau berdiri di balkon gitu ya, nggak ngobrol sama siapa-siapa. But I was communicating with something else which is bigger dan lebih cool, lebih ganteng, lebih cakep daripada teman-teman yang ada di sekitar saya gitu. It's like oh my god. So enjoy aja gitu ya. Enjoy aja pokoknya teh. Dan itu ya semua orang menyangka saya itu geek dan orang yang selalu belajar karena nilai-nilai saya selalu bagus. But it's not that, bukan karena itu. Karena ketika saya mendengarkan guru ngajar, terus saya baca buku, semua itu kayak cepet aja gitu. Saya gampang ngerti dan apa ya? It's not you, it's basically something else. Terus waktu saya belajar tentang apa ya, mungkin tentang apa sih pelajaran IPA atau fisika atau apa gitu ya. Yang saya rasakan, oh my god, ini Allah yang bikin, gila Allah keren banget. Gitu. Allah keren banget gitu. Dan pada saat itu ketika teman-teman saya udah mulai pacaran lah, apalah, saya tidak merasa saya membutuhkan itu. I didn't need it. Saya punya sahabat yang lebih keren, lebih bijak, lebih keren, lebih cool, pokoknya lebih gitu daripada kalian semua gitu. Dan pada saat itu saya tiba-tiba rasa ingin tahu saya tentang agama jadi bertambah gitu. Cuman karena nggak ada yang ngajarin ya, karena ya pada saat itu juga orang tua saya yang muslim yang biasa-biasa aja gitu ya, yang saya nggak pernah belajar, nggak belajar di pesantren atau kemana. Jadi saya sering mencoba untuk jalan-jalan ke toko buku apa sih, dulu ada toko buku Islam di Kuitang namanya Mas Agung gitu ya. Ada buku apa saya baca, ada buku apa saya baca gitu kan ya, hanya untuk saya ingin dekat dengan dia gitu loh, dengan I just want to know you in person gitu loh. Gitu. And we will, nanti kita ada saatnya kata Rasulullah melihat Allah tuh seperti melihat bulan purnama, face to face. Cuman bukan di alam sini. Karena nggak bisa, ini mata kita yang ini nih jasad nggak kuat. Nabi Musa pernah minta soalnya hal yang sama, aku ingin melihatmu. Turunlah malaikat duluan ya kan, ajudannya dulu yang datang dong, kayak presiden juga gitu ya, yang duluan. Ya ampun, ternyata HP-ku nggak tak mute toh. Nggak tak mute. Oops. Oke. Dan pingsan gitu Nabi Musa. Ada ulama mengatakan mati tuh sebenarnya, tapi dia dihidupkan lagi. Saking nggak kuat. Jadi bukan di sini. Dan begini, memang dia di sini alam kita harus jadi gini. Ketika satu indera ditutup, itu indera yang lain jadi tajam, bener nggak? Bener teh. Waktu itu saya kayak tertutup dengan dunia sekitar saya. Jadi dia nggak pernah aneh gitu. Iya. Dan ketika kita tidak melihat Allah langsung, yang lain akan terbangkitkan fakultinya. Makanya gini, orang yang tunanetra misalkan ya, penciumannya tajam, pendengarannya tuh tajam, karena terkonsentrasi di yang itu. Nah, Allah sedang mengajar kita mempersepsi dia melalui apa? Melalui af'al, tindakannya, ini alamnya kan. Makanya ini samudra asma Allah tuh dia yang as-sabur ya. Makanya wajar kalau dunia ini penuh dengan, namanya juga dunia bayangan ya. This is like the twilight zone. Dia yang anur, cahaya. Kita dihadapkan dengan dunia mulkiyah itu gelap. Kita ini yang di tengah tuh bayangan. Bayangannya. Kalau cahaya berhadapan dengan objek yang tidak tembus, pasti menghasilkan bayangan. Nah, jadi kegelapan itu adalah niscaya, makanya Allah menciptakan iblis, itu elemen-elemen kegelapan. Dari situ muncul dengki, ya amarah apa. Nah, itu memang itu bagian, it's part of the game. It's part of the game. But ada poin-poin penting dulu Mbak Dewi ya. Jadi hal-hal seperti itu sih memang given ya. Congratulations, alhamdulillah, nikmati, terus telusuri, jangan sampai hilang. Karena iman itu bisa hilang seperti rambut dicabut dari tepung, katanya nggak kerasa, tahu-tahu gitu. Begitu kita itu ya melirik kiri kanan hilang. Seperti harus dibantu. Ya harus terus zikir. Kadang Allah ingetin, kamu kok lupa aku ya, dikasih teguran lah berupa macam-macam ya. Oh, iya. Teguran ya, ujian kehidupan itu teguran, dibikinlah apa sesuatu yang bikin kita itu. It's a way. I'm back this year I think.
I'm fully back this year. Jadi itu hanya berlangsung sampai saya lulus SMP teh. Setelah lulus SMP, tiba-tiba hilang. Jadi seperti ada tembok besar yang oh my god, where are you gitu. Tiba-tiba saya dihadapkan, jreng, ini dunia lo nih. Lo adalah seorang ABG yang harus menjalani hidup sebagai ABG dengan segala kegalauannya, dengan pubertas dan segala macam. Udah deh, tiba-tiba saya berubah 180 derajat, badung, bandel, males gitu ya. Dan tapi di hati kecil saya tetap berteriak, Halo, kok lo pergi sih ninggalin gue sih, gila nih. Tega sih. Mau apa nih? The longing is still selalu ada di situ gitu. Selalu itu. Sampai suatu saat kalau itu memang lupa selalu. Jadi kita gini, dalam manusia itu namanya ada hati nurani, ya. Makanya disebut nurani, itu akan ada cahaya. Nur itu dari hati nurani. Itu tempat Allah berbisik-bisik tuh. Dia akan berbicara ketika kita lagi sombong dikit nih, dia ngomong, kamu sombong tuh. Dan hati. Ketika kita korupsi dikit, dia bicara tuh, kamu korupsi nih sebenarnya. Ada yang ngomong tuh. Nah, kalau hati nurani itu sering kita gitu ya, dicuekin, dilupakan, lama-lama Allah akan percuma dikasih hati nurani, dia nggak dengerin, ditutup. Ada tuh, nauzubillah min dzalik. Orang-orang dalam Al-Quran dikatakan ditutup di dinding hatinya, dia nggak akan dengar hati nurani. Jadi kita bisa mengerti kenapa ada orang yang demikian bengis, kejam, udah nggak kedengeran hati nuraninya. Nurani itu kan yang bilang yang sayang sama orang, nggak tega nyakitin orang, fitnah orang, nggak tega. Hati nurani akan bilang, begitu orang ada yang bengis begitu kok bisa, udah ditutup hati nurani, nggak ada rasa, nggak ada guilty feeling gitu. Nauzubillah min dzalik. Nah itu, jadi memang gini, ketika kita, jadi cinta itu berawal dari dia. Kita nggak bisa mencintai dia kecuali dia mencintai kita duluan. Kita nggak mau tobat kecuali Allah memalingkan pandangannya, metaphorically ya. I want you to come to me. Baru tuh si hamba tobat. Itu awalnya dari dia. Tiba-tiba aja pengen gitu. Tiba-tiba aja kangen, tiba-tiba aja pengen pengajian gitu. Karena dia sedang udah come to me gitu. Udah dilocutin kadang-kadang seseorang, dibulak-balikan dunianya. Jungkir balik. Dikerjain habis ya teh. Iya. Allah pikiran, I want to give something better than that, kata Allah. Kamu tuh nyari apa sih? Cuma dunia lah, cuma gitu doang. Aku mau ngasih sesuatu yang lebih abadi, tidak akan rusak, ya, tidak fana. Ayo, gitu. Itu suluk. Menapaki itu semua panggilan-panggilan. Benar. Senang deh ikut kajian ini. Makasih ya teh. Sama-sama. Nikmati ya. Nah, diperkuat dengan membaca Al-Quran. Pertama, bacaan wajib adalah Al-Quran. Kalau lagi haid, baca terjemahannya lah. Kita tuh mesti ya, dalam sebelum kita meninggal minimal 40 kali tamat itu baca. Kalau minimal baca terjemahannya aja. Karena nanti diulang kedua kali, tiga kali, ada yang berbeda. Ada berkahnya. Demi Allah ada berkahnya. Karena Allah melihat, apalagi kalau kita menghadapi Al-Quran tuh sampai dicium-cium ini firman Allah, wudu dulu gitu ya. Sehari 1 halaman ya 5 ayat, terus itu nanti ada yang berubah. Selain itu ya baca buku-buku yang berkaitan tadi, buku-buku agama. Dan ini untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Nina juga, bagaimana untuk menggunakan otak logika gitu ya, harus baca. Seperti ini kita bicara tadi saya sampaikan misalkan ayat ini, atau juga misalkan tadi ya tentang bagan, ada ini skematis. Coba bagaimana mengaitkan antara takbir, tahmid, tasbih masuk ke kawasan bahwa itu ihsan, iman, ihsan. Itu logika kita mesti main di situ. Bahwa cara membaca Quran tuh sering seperti itu, pakai logika sederhana ya. Misalkan gini, kita belajar di SMA. Kalau A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Itu logika sederhana, benar? Kita belajar baca ayat Quran tuh kayak gitu. Misalkan kalau Allah berkata sesuatu tentang orang beriman, itu tandanya apa? Itu A sama dengan B. Nanti kaitkan dengan yang lain. Begitu. Ya, so that's how. Insya Allah. Thank you Mbak Dewi for sharing. Ditunggu lagi pengalamannya. So, lanjutkan ya. Alhamdulillah.
Yes, anyone? Mbak Berta udah off. Silakan. Sudah unmute nih. Kayaknya udah siap-siap. Iya, saya mau berpantun. Berpantun, saya silakan. Seru Saya deh. mau berpantun setelah mendengar tadi I'm ada all beberapa ears. pantun. Silahkan. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Durian matang haruslah diunduh. Kalau sudah diunduh, haruslah diangkat. Manusia pandainya memang mengeluh. Padahal sejuta nikmat sudah melekat. Ikan koi bukan ikan emas. Suka berenang di pinggir kali. Wahai anak Adam diberi walau anak cucu Adam diberi gunung emas. Dalam hatinya pasti minta gunung lagi. Di Belanda ada kota Rotterdam. Gotong royong di Indonesia memanglah teladan. Wahai kamu para cucu Adam, nikmat mana lagi yang hendak kau dustakan? Mari wisata sambil mendaki. Naik motor baru bernama Yamaha. Jangan khawatir dengan rejeki. Jemput rejeki dengan doa dan ibadah. Cuaca Eropa mulai dingin. Salju menumpuk di bawah tangga. Islam agama rahmatan lil alamin. Menjadi berkah bagi semua. Menghadapi cobaan dibutuhkan keikhlasan. Agar Sang Pencipta memberikan kemudahan. Doa yang kita panjatkan akan membuka jalan. Jalan ketenangan yang selalu kita dambakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu khazanah Melayu ya. Cakep katanya Bu Berta. Mantap ya. Ya dibikin tuh di blog ya, jangan hilang tulisannya. Karena itu Allah yang memberi inspirasi. Jadi karena kita mensyukuri, dituliskan. Dan bicara tentang dituliskan, itu guru saya ngajarin tuh, kalau kamu mimpi apa, tulis ya. Tulis. Kadang kita lihat ke belakang, jadi kita harus punya diary-diary yang berkaitan dengan ini. Tadi Mbak Dewi bilang, nah pengalaman-pengalaman gitu Mbak, tulisin tuh. Suatu hari ada, suka gitu tuh, ada hal-hal yang aneh ya. Saya pernah suatu saat, contoh ya, saya tuh pulang waktu koas tuh di Hasan Sadikin Bandung. Aduh, koas tuh episode kita menjadi keset. Pokoknya udah fisik ya. Kadang-kadang kalau di bagian saraf, bedah saraf apalagi tidur cuma 2 jam. Tidur 2 jam pun sambil jaga gitu di atas meja begitu. Pagi harus kuliah sambil nahan ngantuk. Nah, pokoknya aku udah remuk, redam badan ini, udah letih juga karena kan disuruh-suruh, dimarahin, itu episode jadi keset. Pokoknya nggak ada hal yang bisa membuatku happy sebenarnya pada saat itu. But suddenly, I remember vividly, saya pulang dari rumah sakit, waktu itu saya ingat cuacanya seperti apa, mataharinya dari arah mana, suasana sekitar seperti apa. All in a sudden, saya lagi pulang dari rumah sakit, dalam keadaan badan tuh capek ya sebenarnya, tapi tiba-tiba ada secercah sih, nggak tahu apa itu, tapi sebuncah kebahagiaan yang I don't know where it came from gitu. I have no reason to be happy. Dan itu bikin aku bersiul-siul pulang ke rumah dan I feel like I'm walking on the cloud gitu, kayak berjalan di atas awan kayak orang gila. Jadi semua orang aku sapa dengan hey, bye, hi ho, dengan nggak tahu tiba-tiba ada energi, ada kebahagiaan yang there's no reason for that sebenarnya. Kalau secara logika ya, nggak ada sih alasan untuk bahagia, justru pengen capek, pengen tidur. Tapi nah hidup tuh kadang seperti itu membuktikan bahwa dia ada, dia tidak secara fisik hadir tapi dia bisa meniupkan apapun, tidak harus melalui sebab akibat. Dan itu yang kadang kita suka stumble upon gitu, suka terjerembab mengatakan aduh kan nggak ada ini, nggak ada itu. Tawakal, lupa dia, kita underestimate dia, terlalu sering kita underestimate Tuhan. Seolah-olah kalau nggak tabungannya sedikit, masa depan anak kita terancam. Seolah-olah kalau suami hilang pekerjaan, habislah sudah penghidupan lah yang selama ini memberi siapa sebenarnya. Jadi seolah-olah kalau si sebab akibat itu hilang, habis sudah. Padahal sahabat-sahabat, dia ingin memperkenalkan dirinya secara langsung, kadang-kadang dihilangkan tuh sebab akibat. Dia langsung memberi. Makanya kata Ibnu Arabi, salah satu ciri orang bertakwa,
dia menerima rezeki tak terduga. Ingat ya, rezeki tak terduga ciri orang takwa. Tak terduga tuh apa? Ya nggak kebayang dapat dari mana. Kalau selama ini kita masih tenang, ada tabungan, tenang, ada deposito, tenang bisa minta mama, oh tenang bisa minjem ke sini ke situ, berarti masih terduga. Bener, apalagi skema gaji bulanan. Wow, dihitungnya dari sekarang. Wah, nyicil 3 tahun. Udah bukan tak terduga lagi, itu udah kita sudah masukkan ke dalam otak kita. Tapi kita akan berhadapan dengan seharusnya ya, kalau orang itu mau mencicipi gimana rasanya dia dekat, harus ada dalam situasi yang semuanya nggak bisa diandalkan sama sekali. Pintunya tertutup semua. Biasanya bisa diminta pertolongan, biasanya teman-teman tuh pada respon, tapi kok nggak ada. Itu justru hari Tuhan. Nah itu sahabat-sahabat, tapi kebanyakan kita coward gitu. Kita nggak berani menghadapi itu. Kenapa? Karena cinta dunia. Cinta Tuhan, not yet. Akuilah, kita masih cinta dunia. Kita masih ilah-ilah kita masih yang itu tuh. Si jabatan itu, si gaji itu. Soalnya kalau orang yang sudah seperti Abu Bakar, semua hartanya diinfakkan. Sampai Rasulullah, buat kamu dan keluargamu apa? Biar Allah dan Rasulnya. Waduh, berani nggak tuh? Gitu. Tapi harus jujur ya, bertahap. Jangan bonek lah. Jadi agama itu mudah, jangan dipersulit. Dan di sisi lain, dia tuh harus hati-hati memasukinya. Gitu. Kembali, logika kita harus dipakai bagaimanapun juga dalam beragama. Karena rasionalitas kita, common sense kita akan bicara. Itu menyapih mana yang hal-hal yang kayaknya nggak bener nih gitu. Dulu contohnya ya, saya pernah dalam ikhtiar saya mencari guru gitu. Wah, masuk pengajian ini, pengajian itu, pergerakan ini, pergerakan itu. Sampai nginep-nginep di masjid ya. Ingat. Nah, sampai saya pernah diinisiasi dulu istilahnya di baiat. Waduh, pergerakan tertentu. Pokoknya keren banget kayaknya. So secretive pada zaman SMA tuh. Kalau aku masuk ke tempat si pemimpinnya tuh sampai ditutup matanya. And I think at that time it's like, oh, so cool. It's not like up to the moment di mana mereka mengajarkan pokoknya ya, Dek, orang di luar kita itu kafir. Jadi so I said like how about my parents? Ya, itu kafir. And I start to go like, pengajiannya kok mengkafir-kafirkan orang. Aku langsung mundur tuh di situ. And that's my common sense. That's when I use my common sense. Saya nggak nyaman dengan ya kami golongan yang paling benar, kamu enggak. Itu dari dulu tuh nggak nyaman seperti itu. It's not our place to judge. Ini siapa ini? JKS 2052. Pretty complicated name. Silakan. Putri teh, maaf. Oh, Putri ya, silakan. Jadi apa nih gitu. Iya, teh tadi kan abis ngomongin tentang ini ya, yang kalau kita tawakal tuh dapat rezeki yang tak terduga. Saya tuh jadi inget ini teh. Surat At-Tolak ya teh, yang wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Coba ya kan, lagi, itu, saya nggak paham. Gimana? Iya, itu kan kalau nggak salah nih artinya siapa kan, yang kalau kita tawakal, kita bakalan dapat siapa? Surat berapa? At-Toha 2 ayat 2 sama awal ayat 3. At-Toha? At-Toha. At-Tolak. Akhir ayat 2 sama awal ayat 3. Alhamdulillah. Kayak buat saya tuh itu jadi ayat yang powerful pas jalanin chapter hidup baru yang habis sakit ini teh. Terus tuh apa ini namanya? Kayak kemarin ini kan saya habis ikut training kayak comprehensive hijrah training gitu ya teh. Yang itu tuh kita ceritanya ditarik mundur, kayak kita tuh belum Islam gitu. Terus pokoknya di salah satu episode, biasanya rata-rata orang tuh akan bilang paling berkesan waktu dengerin materi apa. Orang-orang tuh pasti akan bilang tentang kematian. Tapi saya tuh malah yang sampai nangis-nangis gitu waktu materinya itu lagi bahas tentang rezeki.
yang apa namanya, intinya di situ tuh kan diajarin kalau kita tuh sebenarnya rezeki kita tuh udah dijamin. Terus kenapa Iya. kita masih yang kayak itu loh, kayak aduh ngejar dunia seakan-akan kayak ya pokoknya yang kayak gitu banget. Dan akhirnya saya mikirkan kenapa ya saya sampai nangis-nangis kayak gitu waktu dengerin tentang rezeki. Iya. Kan di situ tuh Good ditanyain, question. coba Yes. Terus? apa kayak kita tuh udah dijamin, coba kalian pengangguran berapa lama? Kan pada jawabnya tuh 1 tahun atau berapa bulan gitu. Padahal kan kita pengangguran kan dari lahir ya Teh. Iya. Abis itu saya mikir kenapa ya bisa saya sampai senangis itu. Oh, saya ingetan karena waktu itu kan jadi di tahun 2019 tuh saya tuh kan nekat ya Teh ke Jakarta lagi karena tahu di Jakarta itu ada yayasan gitu yang apa kayak pelatihan buat tunanetra gitu. Sebenarnya keluarga itu banyak yang nggak setuju karena ya gimana kan apa kalau dulu waktu saya mau kuliah itu saya punya, walaupun banyak yang nggak setuju saya kuliah ke Jakarta waktu itu, tapi kan saya bisa bilang oh nanti kan aku sambil ngajar, jadi selain kalaupun beasiswanya nggak cukup bisa sambil ngajar. Tapi waktu yang kedua kalinya saya ke Jakarta kan saya nggak bisa apa ya, nggak ada apapun yang bisa ya nggak bisa ngajar ya, emang nggak tahu gimana caranya, cuma ya pengen aja ke Jakarta gitu. Terus apa itu tuh kayak cuma kesananya itu modal. Jadi kan waktu itu tuh semester terakhir saya kuliah itu semester 6 ya Teh, harusnya kan itu udah cuti, cuma beasiswanya tuh entahlah masih kesasar masih dapat. Terus modalnya tuh itu aja gitu sama tabungan ibu, yang kalau dipikir-pikir tuh nggak akan cukup buat hidup berapa bulan gitulah. Tapi entah gimana caranya, pokoknya saya bisa hidup sampai 1,5 tahun mungkin, atau hampir ya? Kok bisa? tahun. Ya ada aja gitu Teh, kayak yang setiap tabungan itu udah mau habis tuh kayak tiba-tiba diundang ke sinilah, dapat apalah, tiba-tiba teman datang apa pokoknya tuh kalau rezeki dipikir-pikir tak terduga itu, rezeki tak terduga. Yang kalau orang di rumah tuh mikirnya saya tuh bisa bertahan di Jakarta karena dikirimin kakak di kampung atau enggak masih putus Mbak Putri. Halo? Ini saya yang putus atau Mbak Putri? Dapat insentif dari kampus gitu. Kampus ya sempat awal-awal ada aja kayak pokoknya setiap udah mau habis kayak duh gimana ini gimana, tapi entah disuruh apalah gitu yang habis tuh ada aja aku kan gitu ya rezekinya. Pernah merasakan bukti bahwa apa ini namanya yang ya Allah tuh udah jamin rezeki. Makanya tersentuh kemarin ikut pelatihan, jadi ingat episode di mana berjibaku ya Allah betul-betul hadir, dia Maha Pemberi rezeki. Iya, jadi mungkin oh iya ya mungkin kenapa sampai dengerin berapa kali juga masih oh ya mungkin gara-gara itu kali ya. Ya, itu kan ya salah satu episode yang ini ya perlu keberanian untuk bisa ke Jakarta dengan kondisi Mbak gitu ya. Kita dengan juga tidak tahu di sana siapa yang nolong, kalau uangnya habis seperti apa. Makanya orang tua kan sempat ya keluarga sempat khawatir begitu. Ya, Masya Allah. So Mbak Putri bisa bersaksi bahwa yang memberi rezeki itu Allah, walaupun support dari orang tua, tunjangan, sepertinya nggak akan mungkin gitu ya hidup sampai selama itu, betul nggak? Iya. Tapi ada saja gitu. Nah itu Rabbul Alamin itu seperti itu. Tuhan pemelihara semesta alam. Jadi mudah buat dia, datengin aja malaikat, bawain tuh apa. Dulu sahabat-sahabat Maryam, ibundanya Isa, seperti itu dapat rezekinya. Kerjanya di mimbar gitu. Nabi Zakaria masuk mau bawa makanan, loh kok udah ada makanan? Siapa yang bawain? Itu bukan cerita di dongeng Al-Quran. Kenapa itu cerita ada di dalam Al-Quran? What's the point? Itu semua ada di dalam Al-Quran kalau ini tidak ada hubungannya dengan kehidupan kita. Tuhan yang sama yang mengirimkan makanan pada Siti Maryam adalah Tuhan yang sama mengirimkan makanan buat Mbak Putri. Tuhan yang sama mengirimkan burung gereja ke depan Mbak Dewi.
We're dealing with the same God. Dan kuasanya itu tidak terkungkung, ya, tidak terbatas. Tadi kita bicara tentang ada 3 alam, ya. Jabarut. Buat dia apa yang susah lah mengubah daun jadi emas, itu baru alam mulkiyah. Tapi yang susah apa coba sahabat? Yang paling susah. Itu kenapa Al-Quran itu kitab yang mukjizat paling besar. Apa mukjizatnya? Apakah membelah laut? Bukan. Karena yang paling susah apa coba? Mengubah hati manusia. Itu yang paling susah. Sampai dikatakan mau turun tuh malaikat dari langit, hati manusia beku-beku aja gitu. Ya, maka sampai harus diturunkan nabi yang paling ujung itu yang membawa Al-Quran. Ini kitab yang bisa mengubah hati manusia. Makanya diawali setelah Al-Fatihah pembukaan, Al-Baqarah itu surat bicara tentang sapi, bicara tentang sifat-sifat hewan dalam diri kita, diakhiri dengan An-Nas. Ini kitab yang bisa mengubah kamu, mentransformasi kamu dari karakteristik sifat-sifat yang tidak jauh dari binatang atau hewan ternak menjadi manusia. Jadilah manusia yang punya sayap itu tadi, ya. Kita punya jiwa untuk terbang. Indah ya, tuh alhamdulillah. Jadi itu indahnya kita membaca kisah kehidupan dari sahabat-sahabat kita, karena sebenarnya kita satu, sahabat-sahabat. Kita bisa refleksi tadi dari kisah perjalanan satu sama yang lain, bahwa ada similarity sebenarnya di antara itu. And that's what makes life is more wonderful gitu, karena kita melihat eventually nanti kita akan baca lagi semuanya di alam sana, semua kisah dari Adam sampai manusia terakhir dibuka. Karena setiap itu adalah satu keping puzzle. Dia ingin menceritakan siapa dirinya. Jadi ada fraktal. Kita cerita di satu orang, cerita di keluarga, cerita di seluruh umat manusia. Let's just imagine betapa besar itu. Cuma untuk bicara tentang satu asma dia. Kayaknya nggak habis ya kalau bicara topik ini. Tapi insya Allah semoga membawa terus ketakjuban kita sama Allah Ta'ala gitu. Makasih Mbak Putri sudah sharing ya. Iya, Semangat terus. Jadi harus pesannya adalah jangan kecil hati menghadapi kehidupan, berbesar hatilah, always hopeful gitu. Kita boleh kehilangan apapun di muka bumi ini, dalam kehidupan ini, tapi begitu kita kehilangan harapan, udah orang nggak bisa maju. Harapan bahwa dia mengampuni kita, harapan bahwa dia memberi kita harapan. Harapan itu membawa ruang bahwa ada sesuatu di depan kita. Kalau orang sudah tidak ada harapan, itu masuk ke dalam fase depresi dan suicidal thoughts. Dia merasa udah nggak ada lagi, yang buat apa lagi gitu. And that's so sad gitu, karena setiap nafas kita adalah berharga. Sesakit apapun kita, kata Rasulullah, kalaupun besok meninggal, tanamlah benih. Nggak masuk akal ya, besok kiamat gitu, meninggal semua kok tanam benih, pohonnya aja nggak akan tumbuh. But that lies sebuah pesan dalam bahwa kebajikan yang dilakukan oleh seseorang, walaupun bertataran niat, itu Allah lihat. Yaitu dalam bentuk menanam benih. Nah, tanamlah benih dimanapun kita berada, sebarkan kebajikan. Itu makna dari surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr. Setiap hari kita baca mungkin saat sholat. Wal asri itu waktu memang, tapi yang kata lain ya, kata Ustadz bahasa Arab saya tuh, al-asri itu juga artinya memeras. Jadi antara waktu itu something we have to squeeze in. Apa itu yang harus diperas? Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kepandaiannya berbeda-beda setiap orang. Setiap hari harusnya kita bilang, apa yang bisa saya berikan kepada dunia saya, pada anak-anak saya, kepada rumah ini, beresin something you can do, dan sambil melakukan itu, zikirlah dengan zikron kasiro, zikir sebanyak-banyaknya, itu jalan menuju takwa. Dengan takwa, orang akan ditunjuki, dan keluar, tadi katanya kan itu diberi makhraj, jalan yang tidak disangka-sangka, jalan keluar. Apapun yang sedang melingkupi kehidupan kita, sahabat-sahabat, masalah, semua orang pasti punya masalah, bener nggak sih? Jalan keluarnya takwa. Nah, itu harus diselami itu makna itu, jangan sampai berhenti di satu ayat. Begitu, alhamdulillah. Terima kasih nih sudah sharing semuanya. Semoga bermanfaat ya sharing kita hari ini. Insya Allah kita masuk tentang struktur insan minggu depan.
karena akan lebih lihat secara dalam apa sih konstelasi di dalam manusia gitu. Nanti kita akan berkaitan dengan mimpi itu apa gitu, sesuatu yang erat dengan sehari-hari. Ya, tapi di tataran mana itu gitu supaya kita bisa paham. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongannya. Mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih untuk yang sharing, terima kasih juga yang hadir dan partisipasinya, silaturahminya, walaupun tidak bicara doanya hadir ya. Semoga bermanfaat semuanya. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Teh Tessa. Sama-sama. Terima kasih teman-teman. Thank Maaf you. lahir dan batin. Waalaikumsalam. Sama-sama. Amin. Makasih Teh Tessa.